Bismillahirrahmanirrahim. Kita di sini akan membahas tentang dasar-dasar neural network multilayer perceptron. Kita melanjutkan, di sini adalah bagian 3. Kita akan membahas dari bahan 3 blue 1 brown neural network bagian 3 tentang backpropagation ya. Tentang backpropagation yang video asli dari 3 blue 1 brown tersebut bisa dilihat di alamat ini. Ya, jadi untuk bagian pertama yaitu dasar-dasar neural network kita sudah bicarakan. Kemudian untuk bagian kedua gradient descent, yaitu bagaimana neural network belajar atau learning neural network kita sudah pelajari. Kemudian saat ini kita insya Allah akan membahas tentang backpropagation secara garis besar, dan di bagian berikutnya itu ada backpropagation membahas secara lebih detail berkaitan dengan operasi kalkulus di sana. Iya, seperti kita tahu bahwa salah satu proses terpenting di learning itu adalah, atau di neural network itu adalah proses learning atau proses training ya. Ya, dimana di dalam proses training ini salah satu yang paling penting adalah apa yang disebut dengan backpropagation ya. Jadi kalau di sini contohnya ini adalah input ke output, ini adalah proses backward ya, proses forward maksud saya, proses forward atau komputasi forward. Kemudian kita memerlukan komputasi yang backward, di mana komputasi forward ini adalah dari input kemudian dihasilkan outputnya, kemudian dihasilkan cost atau loss. Kemudian kalau backward itu adalah dari cost ya atau loss, kemudian kita bagaimana mengisi atau men-set atau menghitung bobot-bobot yang ada sebagai parameter di neural network. Kita sudah pelajari tentang gradient ya, kemudian kita juga sudah pelajari bahwa yang kita perlukan adalah negatif gradient ya. Jadi gradient atau di sini simbolnya dengan delta terbalik yang disebut dengan nabla, yang merupakan itu adalah gradient atau slope ya, atau kemiringan. Kemudian perlu negatif karena kita yang perlukan adalah kemiringan yang untuk turunan, kita perlu turun supaya untuk cost-nya turun ya. Kalau kita lihat sebelum kita beranjak ke pembicaraan selanjutnya, ini di bagian sebelumnya kita lihat di sini di sini adalah kita lihat yang bagian bawah ya. Yang bagian bawah itu adalah input space ya, input space yang 2 dimensi, karena di sini ada 2 dimensi yang menggambarkan di sini adalah yang di sini adalah dimensi pertama misalkan adalah W1 ya, karena input space ini adalah bobot ya, bobot dan bias. Kemudian yang kedua misalkan W2 ya, yang sebagai dasarnya yang seperti lantai itu adalah input space.
Yang kemudian yang tegak lurus ke atas itu adalah cos atau loss ya, cos atau loss yang merupakan satu angka atau skalar. Ini skalar, satu angka saja. Yang kita sudah pelajari bahwa dengan contoh seperti ini, dua dimensi, artinya di sini ada yang merah-merah ini adalah seperti kontur ya gitu ya, seperti kontur. Kita lihat bahwa gradient descent di sini adalah seperti ini. Jadi yang pertama adalah kita coba untuk menghitung gradiennya ya. Menghitung gradien untuk di posisi di sini W1 dan W2 tertentu, dan ini adalah artinya kita berada di sini posisi di fungsi cosnya ya. Jadi fungsi cos untuk W1 dan W2 untuk posisi W1 dan W2 di sini ya. Kita hitung gradiennya, kemudian dengan nilai W1 W2 untuk yang paling awal W1 W2 itu diisi atau diinisialisasi dengan random, biasanya seperti itu. Kemudian hitung gradien, yaitu artinya kemiringan atau slope yang merupakan arah ya. Kalau dua dimensi di sini adalah arah yang menuju yang hasilnya cosnya paling rendah ya. Jadi arahnya seperti sini, misalkan ini arahnya ke sini, yang dimana arah tersebut menuju ke yang cosnya paling rendah ya. Ya, kemudian kita setelah ini kemudian kita dengan negatif gradien tersebut yang arahnya ya. Jadi gradien ini adalah arah, negatif gradien artinya yang kalau gradien itu ke atas, kalau ini adalah yang ke bawah, negatif gradien. Yang dengan small step ya, dengan langkah yang kecil, yang small itu maksudnya nanti kita ada ininya yang disebut dengan learning rate. Jadi ada berapa jaraknya ya. Kemudian berhenti di situ. Kemudian setelah itu artinya kita mendapatkan W1 dan W2 yang baru. Kemudian dihitung lagi pada titik tersebut gradiennya. Kemudian kita tentukan gradien itu ada arah, kemudian kita jalan lagi, small step lagi, cari gradiennya, kemudian dengan negatif gradien artinya ke arah yang lebih kecil lagi cosnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, sampai kita menemukan minimal ya, minimal cosnya. Di sini kita lihat bahwa untuk menentukan arah ya, yaitu di gradien tersebut ya, kita belum bicarakan bagaimana menentukan arah. Nah, sekarang di bagian ini di video ini kita mencoba mulai membahas itu, kemudian di video berikutnya membahas lebih detail dengan penghitungan kalkulus atau derivatif pada tepatnya ya. Kita kembali ke bahasan yang sekarang. Tadi kita sudah lihat itu untuk input space bobotnya hanya 2 saja. Nah, kalau di kasus kita mempunyai 13.000 ya, kita mempunyai 13.002. Kita mempunyai 13.002 ya.
kita mempunyai 13.002 dimensi karena kita mempunyai jumlah bobot dan bias sebanyak 13.002. Dengan jumlah 13.002 tentunya tidak bisa kita visualisasikan ya. Di sini kita lihat, kita gunakan, yaitu kita tuliskan dalam bentuk vektor kolom seperti ini. Yang ke bawah jumlahnya ada 13.002. Ini menggambarkan negatif gradien. Sekali lagi, ini negatif gradien yang artinya itu adalah arahnya ya. Arahnya. Ya, di sini misalkan contohnya ya. Ini contohnya yang untuk yang pertama dan kedua ya. Yang pertama ada 0,16. Ya, jadi untuk W1 0,16 ya arahnya yang nanti kita ketahui, yaitu gradiennya atau adalah derivatifnya. Derivatif ini parsial derivatif dari cos untuk dengan W1. Kemudian yang W2, ini W2 0,72. 0,72 itu artinya ini adalah gradiennya. Gradien atau dalam hal ini adalah yang adalah parsial derivatif untuk W2 ya, cos del cos terhadap del W2. 0,16 ya. Ini 0,16 itu lebih kecil daripada 0,72. Maksudnya lebih kecil artinya lebih landai. Kalau kita gambarkan itu lebih landai ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini secara sederhananya, ini misalkan W1, ini adalah cos, nilai cosnya. Maka di posisi ini, di sini nilainya ada berapa untuk W1 dan W2 di input untuk cos ini adalah di posisi di sini, W1-nya ada berapa. Maka di sini lebih landai gitu ya. Jadi ini lebih landai ya. Kemudian untuk yang W2 kalau kita gambarkan gini, di sini adalah cosnya, maka lebih curam seperti ini, lebih curam ya. Untuk posisi W1 angkanya berapa dan W2 angkanya berapa. Ya, jadi ini misalkan 0,16 yang komponen gradien tadi itu kemudian di sini 0,72. Kemudian kita lihat untuk yang W3 itu negatif ya. Negatif itu artinya perlu dikurangi W3-nya. Kalau tadi W1 perlu ditambah itu artinya ke kanan supaya turun. Demikian juga yang W2 perlu ke kanan. Jadi W2 perlu ditambah supaya cosnya turun. Tetapi kalau yang W3, ini W3 ini W3 itu artinya seperti ini. Dia perlu W3-nya itu dikurangin supaya cosnya itu turun ya. Ini tidak bisa digambarkan secara visual gabungan antara W1, W2 dan W3 seperti halnya kalau hanya W1, W2 kita bisa gambarkan dengan bentuk yang seperti ini ya. Kalau ini hanya W1 dan W2 saja. Di sini hanya W1 dan W2 saja bisa gambarkan. Tapi kalau input space-nya sampai atau lebih besar daripada 2, udah kita tidak bisa gambarkan apalagi 13.002. Ya.
Seperti itu ya. Kemudian kita lihat bahwa yang cost tadi ya, cost untuk ya, ada fungsi cost. Ini cost di sini adalah ini cost sebagai fungsi ya, ini fungsi cost. Fungsi cost. Jadi cost ini seperti yang sudah kita ketahui, cost itu adalah hasil atau cost itu adalah kita membandingkan antara output yang hasil dari sistem yaitu prediksi dengan output yang sesungguhnya, itu adalah cost. Kemudian cost itu kita hitung ini sebagai inputnya, ini adalah bobot-bobot, dan kemudian kita lihat cost untuk kasus di sini pada titik ada W0 angkanya berapa, W1 berapa, W1 sampai W13.000 itu nilainya adalah 2,85 ya. Nilainya adalah 2,85 ya. 2,85 itu artinya adalah, maksudnya adalah di sini kalau kita gambarkan yang ini tadi ya, ini di sini 2,85 ini rajinnya. Demikian juga di sini 2,85, di sini adalah 2,85 untuk nilai cost-nya. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah melihat ya, untuk kalau yang 2 dimensi itu adalah kita bisa melihat arahnya, arah dari input space ya. Jadi input space kita gambarkan yang kalau 2 dimensi ini adalah seperti ini tadi, ada W1, W2. Jadi arahnya itu apakah arahnya ke sana atau arahnya ke sana atau ke sana atau ke sana atau ke sana. Ya, arahnya bisa 360 derajat. Nah, ini kita pandang sebagai arahnya. Arahnya mau kemana? Ini 13.002 ini ya, kita anggap aja arah ya. Meskipun kita tidak bisa membayangkan kalau arah untuk yang dimensi sebanyak ini ya. Tapi analoginya untuk seperti 2 dimensi adalah arahnya. Arahnya. Jadi ini adalah sekali lagi arah ya. Besaran-besaran ini adalah arah. Kalau untuk 2 dimensi, misalnya arah itu misalkan untuk misalnya ya, untuk misalkan kalau hanya 2 dimensi saja, misalkan ini 0,16 dengan 0,72. Kita gambarkan di sini, ini adalah input space, ini adalah cost-nya, ini adalah W1, W2 di satu titik. Misalkan untuk W1-nya ini plusnya adalah lebih pendek, 0,16. Kemudian untuk W2 0,72 di sini. Arahnya seperti itu. Sehingga gabungan dari keduanya arahnya adalah, kita gambarkan di sini. Arahnya adalah ke sini. Arah ya. Arah itu maksudnya adalah dari permukaan tadi kita mengarah ke W1-nya ditambah, W2-nya ditambah, ke arahnya ya, bukan besarannya langkah tapi arahnya, yang arahnya lebih menuju ke arah W2 karena W2 lebih besar yaitu 0,72. Oke, jadi ini adalah arah ya, yang tentunya kalau dimensinya sangat besar itu di luar imajinasi kita ya, di luar imajinasi kita. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita juga bisa memandang itu yang bagian dari gradien-gradien ini yang merupakan derivasi parsial tadi. Kita
lihat ya, kita punya 13.002. Kita punya 13.002 input space ya yang di sini, yang berupa bobot dan bias. Yang kalau kita lihat misalkan 2 diantaranya yang kuning ini 3,20, yang kuning di sini ya, ini yang bisa digambarkan di sini bobot, misalkan bobot berapa. Kemudian yang kedua adalah yang sini, ini adalah bobot yang lain. Kita lihat apa arti bahwa 3,2 ini lebih besar daripada 0,1. Maksudnya apa? Dapat dipandang atau diinterpretasikan seperti apa ya. Kita lihat di sini, untuk ini adalah yang kuning. Bobotnya yang kuning ya. Ini adalah bobotnya. Kalau ini adalah gradiennya, arahnya. Kalau yang kuning ini adalah di sini bobotnya, yang ini ya. Kalau di sini ini adalah gradiennya. Ini adalah gradiennya. Demikian juga nanti adalah yang satunya lagi yang 0,10 gradiennya. Ya, gradiennya 0,10. Yaitu arahnya. Nah, kita akan lihat apa dari satu sudut pandang yang lain maknanya kalau yang satu lebih besar daripada yang lain untuk gradien. Di sini ya, di sini itu adalah cos ya, fungsi cos yang merupakan hasil atau katakanlah ya membandingkan antara ini output yang dari sini, output dengan pakai head ini maksudnya adalah prediksi atau outputnya dengan yang real, yang aktualnya. Ini adalah yang aktualnya. Nah, ini adalah kemudian nilai cost-nya berapa. Ini misalkan cost-nya itu adalah 2,70 ya. Jadi ini 2,70 ya. 2,70 kita lihat sekarang apa pengaruh, ini salah satu inputnya dari 13.000 berapa tadi? 13.002 ya. Pengaruh dari bobot yang kuning ini, yang 3,2 gradiennya. Ya, gradiennya 13. Pengaruhnya yang untuk yang bobot ini bagaimana? Nah, ini yang 3,2 ini artinya kalau kita ini ya, yang tadinya 2,85 ya, ini 2,85 tadinya. Ini maaf, ini yang 2,7 itu adalah kalau kita ubah sedikit aja, di sini juga berubah ya. Ini berubah ya. Jadi kalau di sini diubah W yang kuning ini, WN ya, WN kita ubah, ini juga berubah hasil dari cost-nya. Demikian juga kalau yang ini ya, yang merah ini diubah, bisa mengakibatkan perubahan di sini juga. Tetapi karena yang WN ini lebih besar gradiennya dibandingkan dengan yang gradien untuk WK, maka pengaruh perubahan WN ya, pengaruh perubahan WN ini, pengaruh perubahan WN lebih besar. Jadi ini karena gradien artinya juga bisa diinterpretasikan WN ini pengaruhnya lebih besar daripada WK ya, untuk di tahap ini. Di tahap ini itu maksudnya di ini kita mempunyai satu nilai di sini. Nah, di waktu fase itu pengaruhnya lebih besar ya. Pengaruhnya lebih besar itu artinya seperti tadi saya balik lagi,
di sini. Nah, seperti ini W2 lebih besar daripada W1. Artinya mengarahnya lebih mengarah ke W2. Ya, seperti itu ya. Jadi ini bisa diinterpretasikan seperti itu. Ya, kemudian ini ada beberapa notasi untuk backpropagation yang nanti akan kita bahas sebagiannya di video berikutnya. Di mana di sini nanti akan kita lihat notasi-notasi yang seperti ini adalah gradien, kemudian di sini adalah untuk atau di sini adalah total untuk loss, kemudian ini adalah untuk loss untuk di layar tertentu gitu, seperti itu. Kemudian di sini adalah gradien, di sini adalah derivatif, ini adalah partial derivatif dan seterusnya yang akan kita bahas nanti ya. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini kita lihat setelah itu adalah ini adalah bagaimana kita ini adalah langkah-langkah ya. Langkah-langkah yang seperti tadi adalah gradient descent ya. Langkah-langkah yang menurunin lembah seperti yang kita sudah perlihatkan kalau untuk 2 dimensi tersebut ya. Kemudian setelah itu nanti kita akan bicarakan di sini sesuatu yang baru di sini, yaitu dalam rangka backpropagation, yaitu kita akan menggunakan apa yang disebut dengan computational graph ya. Jadi graph untuk komputasi. Komputasi di sini adalah atau penghitungan di sini adalah penghitungan derivatif ya, atau penghitungan turunan. Kita lanjutkan. Kita untuk setiap data training ya. Jadi data training itu adalah data pasangan-pasangan antara input dan output. Seperti misalkan seperti ini tadi, seperti misalkan ini adalah angka 2, kemudian labelnya itu adalah 2. Kemudian adalah angka-angka image tulisan tangan yang lain ya. Angka-angka tulisan tangan yang lain ya. Kemudian ini adalah input dan outputnya ya, yang pasangan-pasangannya kita punya tulisan tangan ini 2, ini adalah sebenarnya ini 2. Ya, misalkan 2 ini juga 2. Ini adalah labelnya, yang ini adalah output, itu adalah labelnya. Ya, di sini kita lihat kita sudah bicarakan tentang cost ya. Cost atau istilah yang populer yang lain adalah loss ya. Atau error ya, atau error. Ya, jadi kita membandingkan antara output hasil sistem atau prediksinya yang bisa dituliskan dengan Y yang dengan topi atau Y hat, kemudian dengan aktualnya, ini adalah aktualnya ya. Dimana contohnya di sini inputnya adalah 2 tulisan tangan kini, yang aktualnya itu adalah angka 2. Ini cost untuk satu example, satu datanya itu adalah yang ini, data yang 2 ini ya. Kemudian kita perlu nanti menghitung cost-nya ya. Menghitung cost untuk semua data training dan di rata-rata. Jadi kita menghitung gradien ya untuk cost di sini.
ada bobot-bobotnya W1 dan seterusnya sampai W13.002. Ini adalah nanti adalah hasil rata-ratanya. W1 bukan hanya untuk satu data training saja atau dua saja, tapi di rata-ratanya. Sekarang misalnya kita fokus untuk contohnya satu data training saja ya. Misalkan di sini adalah untuk image 2 yang tadi. Jadi ini kita fokus ke satu data training ya. Ya. Misalnya kita lihat di sini tadi 2 ya. Intinya adalah angka 2. Tapi kita lihat di sini hasilnya adalah tidak menunjukkan 2, artinya harusnya 2 itu adalah yang paling terang. Terang itu artinya angkanya besar, tapi di sini yang ada 3 kita lihat ya di sini. Dan yang lain-lain, sehingga di sini tebakannya meleset yang jauh ya. Kalau untuk awalnya ini misalnya karena belum dilatih dengan baik ya. Belum dilatih dengan baik. Artinya kalau belum dilatih itu artinya bobot-bobot yang 13.002 bobot dan biasnya itu mungkin masih random. Jadi masih memang belum dilatih ini neural networknya. Ya, kemudian ini tadi ya yang belum dilatih, yang harusnya adalah seperti ini. Tapi di sini kita lihat justru yang terang itu maksudnya yang 1, 3 dan 6 itu artinya yang angka-angkanya besar di dalam neuron-neuron ini, di dalam neuron-neuron yang putih ini. Ya ini artinya ini masih belum dilatih dengan baik ya. Ini misalkan contohnya seperti ini, kita lihat ini ya. Ini harusnya ini kan 1, ini 0, 0, 0 ya. Kita lihat di sini yang besar-besar justru di sini adalah yang 6, ini adalah 1, ini 8, ini 1, yang 2 ini sendiri malah kecil. Sehingga dalam kondisi ini artinya yang bobot yang sebanyak 3.002 ini nilai-nilainya masih kurang tepat ya, belum bisa memprediksi ini. Oleh karena itu kita perlu mengubah ya. Kita perlu mengubah output ini. Sehingga supaya bisa memprediksi bahwa ini adalah 2. Ya, untuk karena ini 2. Terus ini adalah 2. 2 itu artinya di sini harus yang paling besar ya, paling besar yang di neuron di sini. Bagaimana caranya? Yang kita bisa ubah adalah parameter-parameter di network tersebut. Parameter tersebut adalah bobot dan bias ya. Jadi kalau kita lihat bahwa neural network itu adalah sebuah fungsi, yang fungsinya itu adalah masukannya adalah misalkan X, di mana X itu adalah data inputan berupa image tulisan tangan, maka parameternya adalah bobot, di mana bobot itu bobot dan bias ya. Ya, kita perlu untuk mengubah outputnya ini. Supaya bisa di sini memprediksi dengan baik. Yang tadi perlu diubah menjadi misalkan seperti ini, di mana kita lihat ini, yang ini jadi sekarang udah 0,9, artinya udah
benar karena ini paling besar ya, sehingga udah benar, udah memprediksi 2 udah benar. Untuk supaya menjadi 0,9 yang 2 ini tadi, ini supaya menjadi 0,9 maka perlu ditambah ya. Yang ini perlu ditambah yang tadinya, karena tadi hanya berapa? 0,2 di sini, hanya 0,2 di sini kita lihat hanya 0,2, perlu ditambah menjadi 0,9. Artinya perlu ditambah dengan banyak, yang panah biru ini maksudnya perlu ditambah. Kemudian kalau yang lain perlu diturun-turunin, dikurang-kurangin ya. Yang ini perlu dikurangin dari tadinya 0,5, 0,8 menjadi 0,1, 0,1 gitu ya. Oke, jadi pada prinsipnya neuron-neuron di output layer ini perlu disesuaikan sehingga biar tebakannya tepat ya. Ya, kita sekarang kita lihat di satu neuron di output ya. Satu neuron di output. Kita konsentrasi di situ. Fokus di situ, artinya yang tadinya 0,2 isi neuronnya, kemudian mestinya karena ini adalah 2 sehingga perlu ditambah nilainya atau perlu ditingkatkan nilainya. Nah, bagaimana meningkatkan nilai tersebut? Yaitu dengan mengubah ini adalah bobot-bobotnya ya, dengan mengubah bobot-bobotnya ya, dimana kita tahu bahwa hasil dari ini 0,2 itu adalah sebenarnya hasil perkalian bobot dengan aktivasi ya. Jadi ini bobot, ada W0, W1 dan seterusnya. Kemudian juga tambah yang terakhir adalah bias ya. Sampai yang totalnya bobot dengan bias itu adalah 13.002. Kemudian kita tahu juga bahwa ini bobot dikalikan aktivasi ya. Bobot dikalikan aktivasi di sini, ini adalah aktivasi, ini adalah di sini aktivasi ini adalah bobot 0 dikalikan aktivasi 0, bobot 0 dikalikan aktivasi 0 ya. Jadi ada aktivasi, ada bobotnya W0 dengan A0 ya. Kemudian dikalikan dengan fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi itu sigma di sini, sigma kecil di sini adalah fungsi aktivasi. Yang misalnya fungsi aktivasi itu adalah misalkan sigmoid, misalkan adalah sigmoid ya. Ini adalah penghitungan sudah kita tahu penghitungan di proses forward ya. Jadi fungsi aktivasi itu sigmoid, atau misalkan yang lain adalah misalkan ReLU atau yang lain. Oke. Oleh karena itu, karena yang neuron ini perlu ditingkatkan, artinya kita perlu meningkatkan B atau meningkatkan bobot W atau ya meningkatkan bobot atau mengubah A. Mengapa mengubah? Karena kita tidak bisa, ini A itu bukan parameter ya. A itu bukan parameter yang kita tidak bisa ubah-ubah. Ini A itu adalah hasil komputasi juga, hasil penghitungan ya. Jadi tidak kita bisa ubah-ubah ya. Kita lanjutkan ya. Di sini kita lihat bahwa di bobot itu ada bobot yang tinggi, ada yang bobot rendah, yang
kita lihat juga di sini ada aktivasi, itu ada yang aktivasinya tinggi, ada aktivasinya yang rendah. Yang tinggi itu artinya yang ditandai dengan yang terang-terang gini. Ya, kita lihat di sini seperti yang tadi sudah kita sampaikan ya, bahwa kalau yang WK atau WN di sini, maaf, WN, yaitu yang di sini WN, yaitu yang di sini inilah WN, yang gradiennya atau negatif gradiennya itu adalah 302. Itu pengaruhnya kalau kita ubah dikit ya, maka cosnya akan berubah lebih banyak daripada kalau yang WK ya. Yang WK yang yang nilai gradiennya lebih kecil ya. Oleh karena itu ini proporsional dengan nilai A ya, proporsional dengan nilai A ya. Nah, itu adalah aktivasinya. Oke, kita lihat yang warnanya terang-terang ini yang nilainya lebih besar ya. Kita lihat ya, di sini kita lihat bahwa untuk mengubah A ya, untuk mengubah A itu kita di sini ya, untuk mengubah A ya, untuk mengubah A itu proporsional ya, proporsional dengan WI ya. Untuk mengubah A itu adalah aktivasi, itu proporsional dengan AI dengan WI ya. Karena tadi kita lihat A dikalikan dengan W ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini adalah data training ya. Data training, data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam ya. Data-datanya ya. Kemudian kita lihat di sini adalah untuk bobot-bobot antara W0, W1 sampai yang jumlah totalnya adalah 13.002. Kita lihat ini adalah turunan ya, atau bagian dari itu tadi gradien ya, gradien cos ya, untuk minus gradien cos dari W0 sampai dan seterusnya. Kemudian di sini ada misalkan minus 0,08 ya, kemudian plus 0,02 dan seterusnya ya. Maaf, ini adalah maksudnya adalah untuk satu data. Ini saya tulis yang lebih jelas lagi. Ini adalah minus 0,08. Ini untuk data yang pertama. Untuk data yang kedua ya, kalau W-nya atau data yang kedua, data ini data yang pertama untuk sama-sama W0. Yang kedua itu adalah
plus 0,02. Ini untuk W0, W1, W2 dan seterusnya. Ini untuk data 1, data 2 dan seterusnya. Ya. Kemudian kita perlu rata-rata ini. Rata-rata itu adalah dari sini untuk semua atau sehimpunan training data. Ya. Demikian juga untuk W1 dirata-ratakan W2 dan seterusnya. Ya. Ya, sekali lagi kita mencari gradien ini, tapi gradien ini hasil dari rata-rata, sehingga kita dapatkan di sini ya, ini adalah gradiennya. Ini adalah gradien dari C untuk yang rata-rata gradien ya. Rata-rata gradien ini adalah gradien rata-rata gradien. Rata-rata misalkan jumlahnya ada n, maka di rata-rata gradiennya. Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan, ini adalah rata-ratanya ya untuk semua data trainingnya ya, semua data training. Jadi dari gradien untuk data pertama, kedua dan seterusnya dirata-ratakan ininya per bobotnya. Kemudian yang berikutnya kita membicarakan tentang, tadi kita sudah bicarakan tentang gradient descent. Kemudian kita bicarakan tentang apa yang disebut dengan stochastic gradient descent. Ini dalam rangka untuk mengefisienkan, efisien itu dalam arti di sini lebih mempercepat ya, mempercepat proses trainingnya, ya. Mengapa perlu dipercepat? Karena kalau menggunakan yang aslinya, menggunakan yang standarnya itu lama karena mungkin jumlah data trainingnya yang besar, atau juga karena jumlah parameternya yang besarnya. Ya. Kita lihat untuk setiap langkah ya. Untuk setiap langkah di gradient descent, artinya kalau kita mau menurunin tadi lembah tadi, turun dari sini misalkan gini ya. Turun dan seterusnya, turun. Ya. Setiap kali setelah turun di sini kita mencari gradiennya di posisi ini, mencari gradiennya di posisi ini, mencari gradiennya di posisi ini. Nah, setiap kali turun kemudian mencari gradiennya itu menggunakan semua data training. Ya. Jadi setiap kali turun sedikit cari gradiennya. Cara mencari gradiennya bagaimana? Menggunakan seluruh data trainingnya. Ya. Oleh karena itu, karena setiap langkah kita menghitung dulu komputasi penghitungan gradien dengan menggunakan rata-rata seluruh data training. Nah, stochastic gradient descent ini kita tidak menggunakan seluruh data training. Misalkan ini data trainingnya segini, aslinya, katakanlah seperti itu. Kemudian kita menggunakan sebagian, jadi menggunakan batch atau menggunakan mini batch ya. Jadi sebagiannya saja. Mini batch itu artinya ya, setelah datanya misalkan di random, kita kemudian memilih sebagiannya itu misalkan ini sebagiannya ya, hanya sebagian saja. Di setiap bagian ini kita hitung negatif gradiennya ya. Jadi negatif gradiennya untuk ini adalah
13.002 parameter, tapi menghitungnya hanya dalam mini batch ini dihitung. Jadi seperti tadi, balik lagi, ini adalah misalkan setiap kali turun, setiap kali turun itu menghitung hanya sebagian aja, ini menghitung negatif gradiennya. Ini adalah langkah turun, kemudian ini langkah gradien descent yang berikutnya, dihitungnya gradiennya menggunakan sebagian saja, yaitu sampling aja atau mini batch ini. Kemudian turun lagi menggunakan, atau kita hitung gradiennya menggunakan mini batch ini, yang bagian ini, dan seterusnya ya. Nah, kalau kita bandingkan ya, ini seperti analoginya itu adalah seperti orang yang adalah mabuk gitu ya, orang yang mabuk ini. Misalkan kita lihat di sini ya, kita lihat di sini, asalnya dari sini, kemudian menggunakan sebagian sampel data training atau mini batch tadi, kita menentukan gradien. Oh, gradien itu arahnya ke sini, serat gitu ya, arahnya ke sini ya. Kita lihat ya, ini arahnya ke sini. Kemudian di sini kita cari gradiennya dengan menggunakan sebagian lagi mini batch lagi ke arah sini. Kemudian kita hitung lagi gradiennya, menghitung gradiennya dengan mini batch lagi, misalkan ke sini. Menggunakan mini batch lagi misalkan ke sini, menggunakan mini batch lagi ke sini, menggunakan mini batch lagi ke sini, dan seterusnya. Jadi ini seperti orang mabuk yang maksudnya belak-belok gitu ya. Tidak jalur tercepat ya, tapi cepat. Tidak jalur tercepat, tapi langkahnya itu langkahnya cepat ya, langkahnya cepat meskipun agak belak-belok. Iya, agak belak-belok ya. Kita bandingkan di sini ya. Di sini yang pertama di sini yang menggunakan mini batch. Ini menggunakan mini batch. Jadi langkahnya itu tidak jalur yang terpendek, tapi langkahnya itu setiap kali melangkah ini cepat, karena ngitungnya itu cepat karena menggunakan hanya mini batch saja. Kalau di sini ini tidak menggunakan mini batch, tapi menggunakan semua data training. Sehingga di sini menggunakan jalur terpendek tapi pelan-pelan. Jadi seperti pelan-pelan di sini, karena setiap kali mau nyari arah menggunakan semua data training. Tek, sini berhenti pelan, ngitung menggunakan data training. Tek, pelan menggunakan data training. Pelan menggunakan data training. Nah, di sini misalnya sama-sama akhirnya sampai di sini ya. Kita lihat misalnya sama-sama sampai di sini, ini sama. Yang satu belok-belok yang mini batch ini. Tapi setiap kali berhenti cepat menghitung atau menentukan arahnya. Kalau di sini jalur yang terpendek, tapi setiap kali berhenti satu stepnya, ini ada stepnya itu menghitungnya itu lama karena menggunakan semua data training. Nah, itu adalah yang disebut dengan stochastic gradient descent. Ini adalah stochastic gradient descent menggunakan mini batch. Kalau di sini adalah tidak menggunakan mini batch ya, tidak stokastik ya, jadi gradient descent aja. Ya seperti itu ya. Kita udah membicarakan tentang cost service. Cost service itu yang tadi, maksudnya adalah contohnya yang seperti ini. Ini adalah yang merah, ini adalah cost service ya. Permukaan cost kalau kita gambarkan untuk yang input space-nya 2 dimensi. Kemudian kita
sudah barusan membicarakan stochastic gradient descent dan mini batch dan stochastic gradient descent. Sekarang kita mencoba akan mendiskusikan tentang backpropagation ya. Ini ada backpropagation, ada. Nah, kita balik dulu ke sini, di mana ini adalah data training yang sudah tersedia, di mana di sini adalah ada input, ada output, dan seterusnya ada input, output banyak, ada banyak data yang inputnya ini berupa image ya, image tulisan tangan, kemudian di sini adalah labelnya, label kelasnya. Nah ini kemudian contohnya kalau yang lebih populer atau bukan lebih populer, lebih kompleks itu adalah image-nya bukan tulisan tangan tapi adalah image, misalkan gambar-gambar seperti ini label-labelnya ya. Ya saya kira seperti itu. Kemudian untuk backpropagation lebih detail lagi insya Allah akan kita bahas.